YouTube. Kembali lagi dengan Harizika Channel. Kali ini edisi di kantor aja, bukan di rumah aja, karena kebetulan saya lagi di kantor tempat saya kerja. Saya akan membahas mengenai masker. Karena dari pandemi wabah yang berdampak pada Indonesia, harga masker itu melonjak dari yang harga normal dari 40 ribuan sampai 50 ribu satu box, sekarang bisa nyampe 300 ribu sampai 350 ribu, kita tergantung merek. Ada yang merek biasa 200 ribu, ada yang merek saya nyebut merek ya, ada yang merek sensi aja 350 ribu pernah saya lihat, dan seterusnya. Kali ini kita akan mereview sekalian membahas tentang masker. Ayo kita mengenal jenis masker yang pas untuk kita pakai untuk melawan virus corona. Tapi sebelum itu, jangan lupa guys, klik tombol subscribe, loncengnya, biar channel ini terus berkembang. Masker saat ini menjadi alat pelindung yang paling penting untuk menangani virus corona ini atau COVID-19. Dan tahukah kalian atau teman-teman, ada 5 jenis masker yang lagi beredar di pasar-pasar saat ini. Yaitu pertama masker kain, kedua masker bedah 2-play, ketiga masker bedah 3-play, keempat masker KN95, kelima masker N95. Dari kelima itu akan kita bahas satu persatu, dan kegunaannya itu tepat di manakah? Apakah contoh masker kain tepat digunakan di saat untuk para tenaga kesehatan, atau masker N95 tepat digunakan kalau untuk kita pergi keluar, contoh ke pasar atau keluar rumah. Nah, itu akan kita bahas lebih dalam. Oke, kita lanjut guys. Yang pertama, kita mereview masker kain. Bagaimana bentuknya? Seperti ini guys. Ini masker kain. Ini dari bantuan perusahaan di daerah kita. Ini bahannya 2 lapis, tapi tidak bisa dimasukin tisu ya. Ada pernah saya beli masker yang bisa dilapisin tisu lagi guys. Nah, ini kebetulan tidak bisa. Jadi masker kain ini apakah bisa digunakan untuk bagi tenaga medis yang melakukan penanganan COVID-19? Kita bahas guys ya. Masker kain ini beredar sangat drastis peningkatan produksinya, disebabkan karena masker bedah itu harganya mahal guys. Jadi para warga atau para perusahaan itu memproduksi sendiri masker kain untuk dibagikan ke lingkungan sekitar. Yang saya baca, masker kain ini digunakan untuk masyarakat umum yang dalam keadaan sehat, untuk mengantisipasi masuknya atau menularnya virus corona. Dan masker kain ini tidak direkomendasikan sebagai APD karena tingkat partikel untuk menembus ke dalam dasar ini 40% sampai 90%. Jadi bagi untuk tenaga medis, masker kain ini tidak direkomendasikan. Dan masker kain hanya boleh sebagai opsi terakhir jika masker bedah N95 tidak tersedia lagi.
Meskipun demikian, masker kain ini boleh direkomendasikan asal dilapisin dengan tisu, dan setelah memakai masker ini kita harus memakai face shield atau tameng untuk menutup seluruh area muka. Ini guys, untuk masker kain. Untuk harga masker kain ini relatif lumayan berimbang normal ya, mulai dari 5.000 sampai 15.000. Oke. Ada juga masker yang berbahan scuba ya guys, yang bisa langsung diletakin di sini di tali di kuping, itu bisa juga guys. Tapi kebetulan ini bisa di kuping, bisa juga di sini guys, di belakang guys. Baru scan bisa. Oke, kita lanjut yang kedua, yaitu masker bedah to play atau surgical mask to play. Apa bedanya surgical mask to play dengan surgical mask triplay? Ini adalah surgical mask triplay. Triplay ya guys, triplay. Kebetulan di tempat kita tidak ada triplay. Perbedaannya adalah triplay dan triplay. Untuk triplay, dia itu lapisan maskernya ini guys, lapisannya ini lapisannya hanya dua lapis, yaitu lapisan luar dan lapisan dalam. Nah, karena triplay itu tidak memiliki filter di tengah-tengahnya guys, bagian tengah antara lapisan luar, ini lapisan luar yang berwarna ini, dengan lapisan dalam. Nah, di tengah ini tidak ada filternya guys, jadi percikan atau partikel itu langsung masuk tanpa ada ada lapisan untuk menahannya guys. Itu perbedaannya. Sedangkan untuk yang triplay kita 3 lapis nih guys, 3 lapis. Ini aku tarik satu ya, ini aku tarik, ini aku tarik, ini aku tarik. Susah. Nah, ini guys. Ini aku tarik. Nah, di dalam itu ada partikel, ada lapisan guys. Di dalam ini ada lapisannya lagi. Nah, di dalam itu. Ini yang disebut dengan triplay guys. Jadi tingkat keamanannya itu lebih bagus dibanding triplay ya. Nah, untuk harganya sekarang relatif alhamdulillah sudah agak menurun guys ya. Saya lihat di berita pun para penimbun masker pusing karena masker yang masih menumpuk, tapi harganya sudah menurun. Alhamdulillah guys, rezeki untuk para tenaga kesehatan dan warga di Indonesia. Masker sekarang menurun harganya. Semoga kualitasnya tetap baik pada mulanya, tidak menurun juga guys, karena masker ini sangat penting untuk APD bagi diri sendiri ya. Oke, kita lanjut ke masker surgical triplay. Sudah masker surgical triplay-nya sudah. Tadi sekalian saya bahas tentang triplay. Kita lanjut ke review masker KN95 ya. Apa itu sih masker KN95? Mungkin kita sering dengar masker N95 doang guys ya. Kalau untuk KN95 kita jarang mendengar. Di sini saya akan memberitahu. Ini guys. Ini adalah masker N95. Masker N95. KN95 maksudnya. Maaf, masker KN95. Ini adalah masker KN95. Bentuk masker KN95 ini ada 2 guys ya. Kebetulan di sini ada 2. Satunya hampir mirip bentuk seperti N95, cuma kita di sini belum kita ambil, lagi di gudang di tempat logistik kita. Kedua, bentuknya seperti ini guys, seperti perahu. Ini pertama gini. Ini seperti ini. Tapi pemakaiannya kita buka. Itu guys. Ini KN95. KN95 ini juga tetap masuk dalam kategori filtering face piece respirator guys.
Jadi dia tuh pemakainya itu memang sekali pakai untuk melindungi tetesan atau droplet hingga aerosol yang masuk ke dalam. Nah, itu umumnya memang dia ini berwarna putih guys. Nah, ini saya baca sedikit, tebalnya 2,5 mili. Untuk tebalnya ini bisa menyaring 2,5 mikron partikel. Untuk melihat sejarahnya, masker KN95 ini awalnya digunakan di daerah Cina ya guys, untuk menangani kualitas udara yang buruk. Tujuannya untuk mengurangi penyakit yang disebabkan oleh populasi ya. Jadi sejak pandemi corona, KN95 ini digunakan untuk pandemi itu guys. Jadi mengingat kemampuannya ini hampir mirip seperti N95. Sebenarnya penampilan keduanya itu guys hampir sama, cuma di dalam ada spesifikasinya. Dari saat ini CDC atau Center of Disease Control and Prevention, CDC atau Center of Disease Control and Prevention sudah menetapkan KN95 sebagai alternatif N95 jika N95 tidak tersedia guys untuk tenaga medis. Penggunaan ini juga sering digunakan di rumah sakit ya guys, rumah sakit karena susahnya mendapatkan masker N95 ya. Dan saya baca ini dikutip dari New York Times, masker N95 ini memiliki fungsi yang hampir sama dengan N95 guys. Bedanya masker N95 itu diproduksi dan dengan menggunakan standar Amerika Serikat, sedangkan KN95 itu menggunakan standar Cina. Nah, jadi sekarang kita pintar-pintar memilih guys ya, masker mana yang kita gunakan. Dan terakhir, masker yang kita review adalah masker 3M N95 guys. Mana bacaan N95 ya guys ya? Ini guys, N95. Oke. Ambil satu juga. Ini guys, masker N95 3M Healthcare Particulasi Respirator and Healthcare Particulasi Respirator and Surgical Mask. Ini guys, 3M 1818600S NIOS N95. Ya, kita membaca kode N95 ya. Masker N95 ini kini langka guys karena permintaan pasar yang sangat tinggi dari perusahaan-perusahaan juga memakai ini. Temanku juga yang kerja di perusahaan standar pemakaiannya dia tuh N95 dari dulu. Sementara hanya di rumah sakit N95 itu hanya diperbolehkan dipakai oleh dokter dan tenaga kesehatan yang menangani infeksius yang tinggi, termasuk pasien COVID-19 ini guys. Tahukah kita atau kalian arti N pada angka N95 ini guys? Saya juga beberapa hari ini baru membaca dan baru mengerti guys. Dan kita harus mengerti dahulu apa itu artinya N95. Dan menurut Food and Drug Administration, masker N95 termasuk jenis masker respirator yang benar seperti kata tadi, Healthcare Particulate Respirator and Surgical Mask. Artinya dirancang untuk yang khusus melindungi pernapasan dan partikel udara yang sangat kecil. Oke. Sementara dari National Institute for Occupational Safety and Health menjelaskan bahwa ada beberapa jenis masker respirator sekali pakai dan masker N95 termasuk dalam kategori tersebut. Masker ini mempunyai fungsi perlindungan partikel, mempunyai perlindungan untuk partikel yang sangat kecil
tidak bisa menembus ini, termasuk virus corona. Masker ini sekali pakai guys, sekali pakai, dia itu yang saya baca ini, dia ini sekali pakai dan dibagi lagi menjadi 3 berdasarkan kemampuan menyaring udara guys, menahan air dan minyak. Saya belum coba ya kalau untuk menahan air dan minyak, tapi sepertinya ini bisa menahan air guys, karena ada lapisannya ini di air ya. Misalnya ini ada air. Dan masing-masing diberi kode NRP. Itu guys. Seperti dikutip dari Reader Digest, kode N artinya itu not. Artinya not resistant to oil, tidak tahan minyak. R berarti resistant to oil, tahan minyak. Dan P, jika oil proof, rendah minyak, maka N95 merupakan masker yang tidak tahan minyak atau not resistant oilnya. Berarti masker ini kenapa disebut S? Karena dia tidak tahan minyak. N itu adalah not resistant to oil. Begitu guys. Sementara angka N95 merupakan kode persen sejauh mana material partikel material masker ini bisa menyaring partikel. Artinya N95 ini masker respirator yang mempunyai kemampuan menyaring 95% partikel udara guys. Sementara jika masker bisa menyaring 99%, pasti ditulis di sini 99. Berarti masker N95 ini adalah not resistant to oil, maksudnya tidak tahan terhadap minyak, dan N95 itu adalah kemampuan masker ini, lapisan ini menyaring partikel yang di udara guys. Jadi 90% dia menyaring partikel. Jika dia sini N98 berarti 98% dia bisa menyaring partikel polusi udara di sini. Masker ini juga dilapisi karbon aktif dan dirancang agar pas merekat pada area mulut. Nah ini guys, ini ada besinya, tapi nggak tajam guys ya besinya. Ini dirancang kita mengikuti gerak alur wajah kita guys. Jadi memang ini dirancang agak rapat, tidak mempunyai rongga gitu guys. Maka masker ini tidak dianjurkan untuk dipakai untuk anak-anak, lansia, atau mereka yang memiliki masalah pernapasan, karena rapat sekali guys. Ini rapat. Saya mau coba tapi tidak boleh coba lagi nanti guys. Ini sangat rapat guys. Saya pernah pakai satu. Jadi memang benar ini untuk anak-anak tidak dianjurkan, untuk lansia juga tidak dianjurkan, dan untuk orang-orang yang mengalami yang mempunyai masalah pernapasan tidak dianjurkan. Oke guys, begitulah dari review kita tadi, dari masker kain, masker scuba, masker surgical tuple, surgical mask tuple, dan surgical mask triple, dan masker KN95, serta yang terakhir masker N95. Bagaimana tanggapan kalian tentang kelima masker tadi guys? Jika kalian ingin membeli masker kain, sebaiknya yang ada lapisan tisunya guys, agar bisa untuk melapisi kain pertama, tisu, dan lapisan keduanya guys. Jadi lebih aman. Untuk warga untuk keluar rumah, sebaiknya pakai masker kain aja guys, karena masker bedah sebenarnya lebih baik masker bedah. Cuma jika tidak ada masker bedah, tidak apa-apa jika dipakai masker kain. Kalau untuk tenaga kesehatan yang menangani kasus COVID bisa menggunakan masker bedah triple KN95 atau masker N95. Jika ada masker N95 dianjurkan pertama sekali pakai masker N95. KN95 dianjurkan jika tidak ada N95, dan jika tidak ada KN95 dan N95 kita dianjurkan pakai masker bedah triple. Gitu guys. Untuk pilihan kepada teman-teman untuk memilih
masker yang mana untuk kalian pakai, itu bisa kalian pilih sendiri guys ya, sesuai review kita. Untuk lebih lanjutnya bisa kalian cek infonya tentang masker kain di Google, cari kebutuhan kita ini cocoknya pakai masker apa guys, bisa cari sendiri di situ untuk tambah-tambahnya. Yang penting kita jaga kesehatan, social distancing tetap kita terapkan, physical distancing juga kita tetap terapkan. Jangan keluar rumah dulu jika tidak ada keperluan yang penting. Tetap cuci tangan, bawa hand sanitizer kalau perlu, agar lebih safety kita dalam jika memang harus keluar rumah. Dan jangan lupa, jika kita sudah keluar rumah dalam keadaan yang lama dan sudah berbaur dengan orang-orang sekitar, sewaktu pulang langsung ganti baju dan mandi, karena kita tidak tahu apakah kita dari luar rumah sebagai pembawa virus yang menempel di baju. Kita tidak tahu guys. Wallahu alam, semoga kita sehat selalu dan tetap jaga diri masing-masing. Semoga virus ini cepat berakhir dan Ramadan kita akan tetap sempurna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harizika. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Loncengnya juga.